Oh, sudah record. Oke, halo, selamat sore. Sore. Baik, halo. Oke, kalau misalkan sudah siap, Bunda, boleh untuk sekaligus dinyalakan kameranya juga. Nanti belum ada. Tunggu anaknya sebentar ya, Kak. Oke, siap. Ini waktunya kamu datang ke Creative Plus Summit 2020, International Summit terbesar di Asia Tenggara. Ikuti serangkaian diskusi penuh inspirasi. Oke, nanti kalau misalkan sudah siap, langsung dihidupkan ya kameranya ya. Oke. Baik, halo, selamat sore, Bima. Tunggu ini. Selamat Oke, sore. Oke, sebentar, ini terputus. Mhm. Terputus. Oke, ini gambarnya patah-patah, Bunda, sebentar. Hmm, Pakai wifi. Ini wifi. Wifi-nya udah bagus. Udah. Ya. Gambarnya. Oke, baik. Oke, ini masih terputus ya, Bunda ya, untuk gambarnya ya. Kira-kira apakah ada jaringan internet lain begitu? Wait. Untuk berarti kita pakai ini. Stop. Oke, Udah nyalain lagi. oke, baik. Oke.
Oke, ini masih oke. Oke, baik. Sebelumnya kakak izin bertanya dulu, untuk koneksi internetnya di rumah menggunakan apa untuk sekarang ini? Wifi. WiFi, begitu ya. Oke, jaringannya aman? Aman. Iya. Aman ya. Oke, kita lihat dulu ya. Baik. Oke, Bima, selamat sore. Sore. Sore ya. Baik. Oke, kabarnya bagaimana nih Bima hari ini? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini Bima ditemani oleh siapa? Mama. Dengan Bunda. Baik. Bunda kabarnya bagaimana, Bun? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bimanya habis pulang sekolah ya ini ya? Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau begitu langsung saja kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Bunda dan juga Bima sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Perkenalkan nama kakak adalah Mr. Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algorithmic Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Bima belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Nanti kita akan belajar coding dan juga desain begitu. Nanti akan kakak jelaskan sebetulnya coding itu apa, nanti proyek-proyek seperti apa yang akan dikerjakan oleh Bima. Kemudian nantinya untuk kelas di sore hari ini akan berdurasi kurang lebihnya adalah 1 jam begitu. Dan juga wajib didampingi oleh orang tua. Kira-kira Bunda apakah bisa untuk mendampingi full? Bisa. Bisa ya. Baik. Dan juga untuk kelas di sore hari ini nantinya akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Di sini kakak pengen kenalan dulu sama Bima ya, yang pertama ya. Kakak pengen tahu umur, hobi, kemudian minat dan juga bakatnya Bima apa. Biar nanti kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok untuk Bima. Begitu. Kemudian nanti di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti pun juga akan ada praktek coding ataupun desain berdasarkan minat dan juga bakatnya Bima ya, di bidang apa ya. Nah, kemudian nanti di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algorithmics ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Bimanya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Bima. Seperti itu. Oke, sebelum kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada pertanyaan mungkin dari Bunda atau mungkin dari Bima? Enggak dulu. Belum Belum ada ada. ya? Oke, baik. Ini sebelumnya kakak izin dulu kalau misalkan kakak nanti mungkin fokusnya mungkin arah pandangnya sedikit berubah ini karena kakak juga sembari membuat laporan juga ya. Oke, pertama kakak mau ke Bima dulu nih. Bima sekarang umurnya berapa? 10 10 tahun. Oke, lahirnya di bulan apa? Desember. Oke, berarti tahun ini 11 apa tahun ini jalan 10? 11. 11 ya, wih. Oke, sebentar lagi nih Bima. Oke, kemudian Bima sekarang tinggalnya di kota mana? Kudus. Kudus, baik. Di kota Kudus. Kemudian Bima, oke sekarang sudah kelas berapa sekolahnya? 5. Oke, wah sudah besar ya, kelas 5 SD. Wah, gimana nih perasaannya Bima naik kelas 5? Enggak terlalu enak. Wah, karena apa tuh? Gurunya lebih galak. Oke. Tapi nggak apa-apa Bima, kan itu juga demi kebaikannya Bima juga ya. Biar nanti Bimanya jadi lebih pintar lagi begitu di sekolah. Oke. Tapi juga senang ya tentunya ya Bima ya karena naik kelas 5, tambah gede gitu ya, ketemu sama teman-teman baru, belajar lagi begitu. Kemudian kakak mau tanya dulu nih, Bima kalau misalkan di sekolah paling suka belajar apa? Paling semangat? Bahasa Inggris. Wow, good. Belajar bahasa Inggris. Oke, kenapa nih Bima suka belajar bahasa Inggris? Gampang ngomongnya. Wow, good. Karena gampang. Oke.
Kemudian selain bahasa Inggris, apakah ada lagi yang lain? Mhm. Dah. Ada? Oh, nggak ada. Oke. Kemudian kakak mau tanya nih, kira-kira kalau misalkan di sekolah, apakah sudah diajarkan komputer? Komputer Pelajaran komputer atau mungkin TIK begitu? Sudah? kita sudah. Sudah ya. Oke, kalau untuk prakteknya nih, kira-kira praktek di sekolah sampai mana Bima? Praktek sekolah di lab apa? Tentang apa? Baru dikit apa? Tentang Oke. PowerPoint. PowerPoint. Mhm. Sudah. Oke, berarti lebih ke pembuatan PowerPoint gitu ya, Bima ya. Oke, kalau dengan pelajaran komputer, Bima gimana di sekolah? Suka nggak? Agak Agak ya. Karena apa, Bima? susah nginget Susah. tombolnya. Oke. Oke, mungkin karena Bimanya juga belum terbiasa gitu ya. Oke, nggak apa-apa Bima. Nanti kita belajar biar Bimanya lebih terbiasa lagi. Oke, kemudian kakak mau tanya nih, kesibukannya Bima apa aja sekarang ini? Apa? Mhm. Nggak ada. Nggak ada. Pengen Oke, berarti sekolah ya, sekolah. Oke, sekolahnya dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sampai Oke, Sabtu Senin sampai Sabtu. Oke, kira-kira pulangnya jam berapa? 4. Jam 4 sore. Berarti regulernya jam 4 sore selalu ya, Bima ya? Lulusnya jam 3. Oke, kalau Sabtu jam 3, betul? Enggak. Sabtu jam 4. Jemputnya jam 3. Oh, oke. Berarti, oke, karena jemputnya jam 3 sampai rumah jam 4 gitu. Oke, berarti yang benar pulangnya jam 3 sore ya, Bima ya? Oke, baik. Oke. Kemudian, kakak mau tanya juga nih, kira-kira selain sekolah, Bima apakah ada kesibukan lain begitu mungkin seperti bimbel atau mungkin seperti ekstrakurikuler begitu? Apakah ada? Nah ini ekstranya apa di sekolah? Mhm. Ekstranya kan coding juga. Oh, oke. Oh, di sekolah sudah belajar coding, Bima. Oke, oke. Untuk ekskulnya ekskul coding ya, Bima ya? Berarti yang diikutin sekarang ya? Mhm. Betul? Oke, oke. Wah, hebat nih. Bima tadi bilang kurang begitu suka komputer, tapi ekskulnya ambil coding. Oke, kalau misalkan di praktek coding di sekolah nih, kira-kira sampai mana? PowerPoint. Oh, codingnya Pak? Codingnya untuk menciptakan PowerPoint? Tapi udah sampai scratch. Oke, sudah sampai scratch. Oke, Bima sudah sampai apa? Di scratch sudah berhasil untuk menciptakan apa? Nggak ada. Lagi belajar. Oke, oke, Bimanya masih belajar ya. Oke. Oke, kalau misalkan berarti masih tahap belajar ya. Bima belum berhasil sampai menciptakan game ataupun animasi sendiri belum ya? Belum. Oke, baik. Kalau untuk ekskul codingnya setiap hari apa? Ekskul coding Sabtu. Oke, berarti jam 3 itu atau mungkin setelah jam 4 sore? Eh, ekstranya jam berapa itu? Siang kan? Jam 11 atau enggak jam 12. Oh, oke. Sabtu Setiap sama hari. Jumat doang yang beda. Oke, berarti jam 11 sampai jam 12 siang ya, betul ya? Oke, good. Kemudian kakak juga pengen tahu nih, hobinya Bima. Kira-kira hobinya ngapain? Gambar. Gambar. Menggambar. Wah, hebat. Oke, menggambar apa nih Bima? Hmm, Ah, gambar apa? Coding. Menggambar coding? Menggambar animasi mungkin ya? Animasi, gambar kartun gitu ya Bima ya? Gambar di kertas kayak normal. Oke, bagaimana Bima? Mohon maaf. Gambar gambar
Gambar di kertas kayak biasa. Oh, oke, menggambar di kertas. Baik, kira-kira yang digambar Bima apa? Pemandangan kah? Atau mungkin Pandangan. Oh, pemandangan. Oke. Terus apa lagi? Selain menggambar apa lagi, Bima? Udah. Oke, sudah. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan main game, kira-kira Bima suka nggak main game? Iya. Suka. Wih, oke. Kira-kira game seperti apa nih yang Bima mainkan? Yang Bima suka mainkan? Perang. Perang? Oke. War ya berarti ya. Oke, biasanya Bima kalau main game, gamenya game apa? Roblox kah? Atau mungkin ada platform game lain begitu? Mhm. Roblox. Dah. Roblox. Oke. Oke, di Roblox ya. Oke, Roblox. Kemudian genrenya adalah genre perang gitu ya. Oke, good. Nah, wah hebat banget nih Bima. Kalau kakak lihat di sini sebetulnya Bima ini aktif banget ya. Karena dari kegiatannya full juga, dari kegiatannya pun juga sudah full. Dari Senin sampai hari Sabtunya sekolah. Kemudian pun di hari Sabtunya Bima ikut ekskul coding ya. Ekskul coding begitu. Kemudian juga Bima ini mengisi waktu luangnya dengan menggambar. Wah, hebat banget nih. Produktif sekali kalau misalkan kakak lihat begitu. Nah, karena di sini Bima sudah pintar juga nih. Kalau misalkan kakak berikan ajarkan atau mungkin kakak ajari Bima untuk bisa menciptakan game sendiri sampai betul-betul bisa, sampai betul-betul nanti gamenya jadi, bahkan nanti juga bisa diupload di Play Store. Kira-kira Bima tertarik nggak? Nah, ya. Mau? Oke. Nah, let's say dulu nih, Bima kamu udah bisa membuat game. Kira-kira Bima ingin membuat game 2 dimensi atau 3 dimensi? Belum. Pengennya apa? 2 dimensi apa? Pengennya 2 dimensi. 2 dimensi begitu ya. Oke. Kalau misalkan untuk buat game di Roblox juga nih, kira-kira Bima tertarik nggak? Jadi Bima nanti bisa menciptakan game 2 dimensi dan juga 3 dimensi di Roblox. Wah, kira-kira mau nggak? Bukannya Roblox bisanya 3 dimensi ya? Iya, jadi nanti kamu bisa menciptakan game 2 dimensi seperti yang ada di Scratch dan juga 3 dimensi seperti yang ada di Roblox. Nah, kira-kira mau nggak kakak ajarin? Mau? Oke, good. Nah, karena kan di sekolah juga Bima nih sudah belajar coding ya. Codingnya juga coding Scratch begitu. Nah, nantinya di sini kita akan lebih lanjut lagi. Kita akan lebih mendalam lagi pembelajarannya. Biar nanti Bima bisa menciptakan keduanya. Bisa menciptakan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Terutama yang ada di Roblox. Nah, oke. Let's say dulu ya, Bima sudah bisa menciptakan game nih. Kira-kira Bima kamu pengen membuat game yang seperti apa? Perang. Perang. Wah, oke. Game perang ya. Wah. Oke, boleh. Nah, tapi sebelum itu kita harus belajar dulu ya, Bima ya, biar Bimanya makin pinter. Nah, kira-kira Bima tahu nggak, sebelum bisa membuat game, kita harus belajar apa? Eh, Tombol. Belajar tombol ya tadi ya Bima ya bilangnya ya. Oke. Selain belajar tombol, Bima, kita harus belajar apa? eh, Kita harus belajar coding. Nah, apalagi Bima di sekolah sudah pernah belajar coding. Nah, kakak mau tanya dulu nih, menurut Bima, coding itu apa? eh, Pelajaran tentang komputer. Oke, betul sekali. Jadi sebetulnya sama nih seperti Bima belajar bahasa Inggris. Wah, sama ya konsepnya seperti belajar bahasa. Bedanya apa, Kak? Kalau misalkan bahasa Inggris, Bima gunakan untuk berkomunikasi dengan siapa? Apa tadi? Oke, kalau misalkan Bima belajar bahasa Inggris, biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa? Guru. Dengan guru ya. Dengan guru atau mungkin dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Nah, kalau coding itu kita gunakan untuk apa, Kak? Untuk berkomunikasi dengan siapa? Dengan robot. Nah, dengan robot ataupun dengan komputer. Wih, jadi nanti Bima bisa nih berkomunikasi dengan komputer ataupun dengan robot. Dan fungsinya apa, Kak? Nah, fungsinya salah satunya adalah untuk menciptakan game. Wih, jadi nanti Bima bisa menciptakan berbagai macam game.
Gamenya pun nanti juga bisa di-upload di Play Store ataupun di Roblox Studio. Artinya apa, Kak? Artinya nanti gamenya Bima akan bisa dimainkan oleh banyak orang. Bima pun nanti juga akan bisa mendapatkan uang. Dari apa, Kak? Dari hasil penjualan gamenya Bima. Jadi nanti di sini pun kami mempersiapkan Bima pun untuk betul-betul profesional ya, menjadi seorang game developer. Nah, ini Bima merupakan langkah awal untuk Bima juga bisa menjadi seorang programmer. Programmer itu apa, Kak? Programmer itu adalah orang yang bisa menciptakan banyak hal, begitu. Bukan cuma game aja, tapi nanti Bima bisa menciptakan aplikasi, bisa menciptakan website, ataupun masih banyak lagi. Seperti itu ya, di umur Bima yang baru 10 tahun ini. Wih, keren banget. Nanti Bima sudah jauh dari teman-teman yang lain artinya. Begitu. Tertarik Bima belajar coding? Tertarik ya? Baik. Oke. Kemudian kakak pengen tanya dulu nih terakhir. Kira-kira nanti Bima kalau misalkan sudah besar nih, cita-citanya mau jadi apa? Pilot Pilot. Wih, hebat. Karena apa nih Bima pengen jadi pilot? pesawat. Oh, karena biar bisa mengendari pesawat begitu? Oke, baik. Wah, kakak doakan semoga nanti Bima bisa menjadi pilot ya di rumah di keluarga ya. Amin. Tapi Bima tentunya seorang pilot itu harus punya apa? Harus punya logika berpikir yang bagus. Harus punya analisis yang kuat juga. Nah, nantinya kita belajar itu belajarnya dengan apa, Kak? Tentunya dengan belajar coding ya. Belajar coding itu tentunya akan mampu meningkatkan logika berpikir dan juga analisisnya Bima juga. Seperti itu. Oke, good job. Nah, kemudian sekarang Kakak mau ke Bunda dulu ya. Oke. Oke, baik. Baik, oke. Sebelumnya Bunda selamat sore. Ini untuk posisi laptopnya apakah sudah nyaman, Bun? Mhm. Ya, Ya, oke. Untuk posisi komputernya sudah nyaman ini ya. Oke, baik. Sebelumnya Kakak izin bertanya dulu ini. Kemarin yang mendaftarkan Bima, Bun, siapa? ya. Oh, Bunda. Baik. Kemarin Bunda dapat infonya dari mana ini, Bun? TikTok ya. Dari TikTok. Baik. Oke, kemudian Bunda, ini Kakak izin bertanya dulu. Ini kan Bima di sekolah kan sebetulnya sudah ada ekskul coding ya, Bunda ya? Iya, Sudah ada Sabtu. ekskul coding begitu setiap hari Sabtu juga. Nah, ini kemarin apakah memang dari Bapak dan juga Ibu begitu memang sedang mencari kursus tambahan coding yang lebih lanjut begitu untuk Bima atau bagaimana kemarin ini? Iya, tadinya kemarin kan karena ini baru pertama kali dia ikut coding kan, takutnya di awal-awal dia nggak ngerti itu coding apa. Karena ini kelasnya dia yang ekstrakurikuler itu sudah dari 2 tahun yang lalu Mhm. sudah dimulai. Cuman waktu itu Oke. kuotanya kan terbatas, jadi dia Mhm. bisa masuk di kelas 5 ini gitu. Jadi Oh, begitu. teman-temannya sudah terlalu jauh nih bisanya. Gimana caranya bisa ngejar teman-temannya gitu. Oh, begitu. Baik. Jadi memang bisa dibilang dari Bapak dan juga Ibu begitu memang sedang mencarikan Bima kursus tambahan begitu ya, kursus coding terutama biar Bimanya pun juga secara kemampuan bisa mengimbangi teman-teman yang lain begitu ya, Bun ya? Betul. Baik. Oke. Untuk Bapak apakah kira-kira juga sudah mengetahui tentang kegiatan di sore hari ini? Sudah. Sudah ya? Harusnya papanya yang ini yang mendampingi, tapi kebetulan Oke. lagi nggak enak badan, jadi Oh, begitu. Baik. Oke, baik, Bunda. Kemudian nantinya kalau misalkan Bimanya ternyata cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, Bun. Nantinya apakah kira-kira akan didukung juga untuk mengikuti kelas selanjutannya seperti itu? iya. Akan didukung juga begitu ya. Baik, kemudian Bunda, nantinya kalau misalkan Bima sudah bergabung dengan Algorithmix, kira-kira nantinya apakah ada harapan begitu? Harapan khusus untuk Bima setelah nanti mengikuti bimbingan di Algorithmix? Yang pasti dia akan lebih tahu ya tentang komputer dan penggunaannya secara baik dan benar. Apalagi kalau untuk coding kan gitu. Jangan sampai dia hanya buka laptop tuh hanya untuk game yang nggak jelas gitu maksudnya. Oke, baik. Apakah ada lagi Bunda? Sudah, sepertinya Sudah itu ya? sih. Baik, oke. Berarti bisa kakak bilang begitu ya dari Bapak dan juga Ibu, harapannya adalah nantinya biar Bima ini memiliki keterampilan yang lebih lanjut begitu ya Bun ya. Memiliki kompetensi di bidang IT ataupun di bidang coding, biar juga nanti juga bisa mempersiapkan masa depannya Bima begitu ya. Bidang IT ataupun di bidang coding seperti itu. Baik, oke. Kemudian Bunda nantinya sedikit gambaran saja untuk kelas lanjutannya Bima ini, untuk jadwalnya sekurang-kurangnya adalah seminggu 1 kali. Kira-kira untuk jadwal seminggu 1 kali apakah aman? Aman,
Aman aman. ya? Baik. Nanti juga untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online, kira-kira untuk device-nya Bunda, kira-kira apakah diperbolehkan untuk Bima gunakan belajar? Untuk menggunakan apa? Heeh, kira-kira nanti kan pembelajaran online nih Bunda, kira-kira apakah diperbolehkan juga untuk, digunakan Bima belajar begitu? Iya, Boleh ya? Baik, oke. Kemudian juga untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online, kira-kira untuk pembelajaran online apakah aman Bunda? aman. Aman ya? Baik, oke kalau begitu Bima. Nah, Bimanya mana ini? Adik, ini sudah patrol. Nah, oke ini sembari tetap didampingi oleh Bunda ya? Ya. Oke baik. Oh, Nah, oke. Nah, oke good. Wah, Bimanya mantap nih. Oke. Nah, di sini kan Kakak lihat ya, Bimanya ini tertarik banget di game begitu ya, di bidang game, kemudian juga di sekolah pun sudah ikut ekskul coding begitu. Nah, sekarang akan Kakak rekomendasikan untuk Bima masuk di kelas. Nah, di sini Kakak ada dua pilihan nih sebetulnya. Yang pertama adalah kelas visual programming dan juga kelas game design. Nah, perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya, kalau di kelas visual programming ini nanti Bima akan belajar Scratch seperti yang dipelajari di sekolah. Tapi Kakak jamin nanti di sini Bima akan lebih banyak prakteknya. Akan lebih banyak prakteknya dan juga nanti akan langsung mengerjakan project. Projectnya seperti apa, Kak? Projectnya adalah seperti ini, Bima. Nah, nanti Bima akan bisa menciptakan animasi seperti ini. Di sekolahnya Bima, teman-teman Bima, apakah sudah ada yang berhasil menciptakan animasi seperti ini? langsung ada yang kayak gitu. Udah pernah ada belum? Udah pernah ada belum? Mhm. Ada belum? Tapi gimana? Udah ada yang bikin kayak gini belum? Gak tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah, nanti Bima di sini di kelas visual programming ini, Bima akan belajar untuk menciptakan animasi dan juga game sendiri. Khususnya adalah yang dua dimensi. Dan di sini diciptakan oleh Kenzo. Umurnya 7 tahun, Bima. Tahu. Nah, animasinya nanti seperti ini. Kemudian, Bima pun nanti juga bisa menciptakan game sendiri. Nah, gamenya seperti apa, Kak? Gamenya adalah seperti ini. Ini diciptakan oleh Haira, umurnya 8 tahun. Nah, Bima pun nanti kalau misalkan ingin mencari gamenya ya, di Play Store pun juga sudah ada. Salah satu murid kami, judul gamenya adalah The Battle Cats. Nah, itu sudah diupload di Play Store. Nanti pun Bima juga bisa cari. Nah, ataupun, ataupun game Geometry Dash. Wih, Bima pernah dengar nggak Geometry Dash? Tahu. Pernah. Nah, di sini juga ada nih Bima, salah satu murid kami yang menciptakan game serupa dengan Geometry Dash ya. Di sini namanya Rafael. Nah, jadi nanti tidak terbatas Bima. Untuk gamenya sendiri, kamu bisa membuat beraneka ragam. Dengan tentunya, kamu bisa menciptakan desain game yang kamu suka. Terus nanti tingkat kesulitannya pun Bima sendiri yang menentukan. Nanti rintangannya pun Bima sendiri yang menciptakan. Begitu. Nah, oke. Ataupun nanti Bima juga bisa menciptakan game 3 dimensi seperti yang ada di Roblox. Nah, oke. Nah, nanti di sini untuk codingnya pun juga sudah berbeda Bima. Bima akan next step atau naik level nanti untuk pembelajaran codingnya. Nah, di kelas game design ini nanti kita akan masuk ke Roblox Studio. Jadi nanti Bima tidak akan belajar Scratch lagi, tapi nanti Bima akan langsung belajar di Roblox Studio. Jadi nanti untuk pembelajaran codingnya adalah membuat script. Nah, jadi nanti tentu ya, untuk codingnya akan lebih meningkat lagi. Jadi teman-teman Bima. Nah, nanti gamenya seperti apakah yang berhasil diciptakan? Gamenya adalah seperti ini. Tentunya adalah 3 dimensi, khususnya yang ada di Roblox, Bima. Nah, nanti Bima bisa menciptakan berbagai macam game di sini. Nah, nanti bisa game adventure seperti tadi, ataupun yang RPG survival seperti ini. Di sini diciptakan oleh Kevin ya, umurnya 13 tahun. Nah, seperti ini. Ataupun juga bisa seperti ini nih. Ini yang multiplayer.
Atau apa Kak? Maksudnya musuhnya adalah banyak. Nah, pemainnya ada banyak. Diciptakan oleh Eloise. Umurnya 11 tahun di sini. Nah, oke. Kakak mau tanya dulu nih, kira-kira Bima lebih tertarik yang mana? Bima lebih tertarik untuk menciptakan game 2 dimensi seperti tadi, kita akan belajar Scratch, atau kita masuk di kelas game design, nanti untuk codingnya next level, atau tingkatannya nanti lebih atas lagi, begitu. Nanti Bima akan bisa menciptakan game-game 3 dimensi seperti yang ada di Roblox. Nah, kira-kira Bima lebih tertarik yang mana? Game design. Game design? Oke. Nah, oke. Nanti di kelas game design ini Bima akan bisa menciptakan apa aja, Kak? Tentunya Bima akan bisa menciptakan berbagai macam game 3 dimensi, khususnya yang ada di Roblox. Nah, jadi nanti Bima bisa ya menciptakan game-game seperti tadi, begitu. Kemudian nanti pun dalam pembelajaran codingnya tentu akan lebih meningkat, begitu. Dalam artiannya adalah Bima nanti akan beberapa langkah lebih jauh daripada teman-teman yang lain. Karena teman-teman lain masih belajar Scratch, di sini Bima sudah belajar script coding, sudah mendekati dengan coding profesional. Sebenarnya Nah, temanku deh. oh sudah ada juga yang berhasil menciptakan Roblox? Ada juga? Ya, Oke, good. Nah, nanti Bima artinya juga bisa. temanku upload. Nah, nanti pun kalau Roblox Bima artinya apa? Artinya komunitasnya itu lebih besar ya. Karena Roblox ini dimainkan di hampir seluruh dunia. Bahkan pun sekarang sudah pemainnya begitu ya, sudah hampir miliaran. Begitu sudah banyak sekali. Nah, nanti untuk codingnya kita akan masuk ke Roblox Studio. Nah, nanti Bima harus membuat script coding dalam pembelajarannya. Nah, kemudian sedikit saja nanti gambaran kelasnya seperti apa, Kak? Gambaran kelasnya adalah seperti ini, Bima. Nah, jadi nanti untuk codingnya, Bima akan membuat script coding seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tapi Bima juga nggak usah khawatir, nanti untuk pembelajarannya pun tetap akan didampingi oleh mentornya, begitu ya. Nanti Bima kita akan belajar betul-betul dari nol. Dari nol sampai nanti Bimanya bisa menciptakan game sendiri di Roblox. Nah, kemudian nanti untuk jenjangnya seperti apa Kak kira-kira? Nah, untuk jenjangnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti dalam kelasnya di 4 pelajaran pertama. Nah, nanti pertama kita akan belajar di Roblox Studio dulu ya, Bima ya. Nah, kita akan 4 pelajaran pertama, kita akan masuk di Roblox Studio. Kita akan lihat pelajarannya seperti apa. Kemudian nanti di sini untuk pembuatan gamenya adalah seperti ini, Bima. Jadi ini pertama kita buat dulu ya dunia gamenya dengan script coding. Nah, baru setelah itu di 8 pelajaran berikutnya kita ciptakan rintangannya. Nah, oke, Bima, ini apakah ikut melihat juga ini? Hah? Oke. Nah, nanti di 8 pelajaran berikutnya kita akan ciptakan rintangannya atau obstacle-nya. Nah, begitu ya. Kemudian baru setelah itu di 12 pelajaran berikutnya kita akan menciptakan desain game-nya. Nah, kira-kira Bima nanti ingin desain gamenya seperti apa begitu. Baru nanti di 24 pelajaran berikutnya prototipe-nya sudah jadi nih Bima. Gamenya sudah hampir jadi, sudah hampir final begitu ya. Baru nanti di pelajaran terakhir atau di 30 pelajaran berikutnya nanti Bima sudah bisa menciptakan satu game yang ada di Roblox begitu. Dan nanti gamenya pun juga sudah siap untuk di-upload di Roblox Studio dan juga dimainkan oleh banyak orang. Seperti itu. Oke, nah kalau begitu sekarang kakak izin untuk stop share dulu. Kemudian kakak akan kirimkan link platform pembelajaran. Nah, oke. Untuk link belajarnya akan kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Nah, oke. Sudah kakak kirimkan, boleh tolong untuk dicek dulu Bima. Ini? Mhm. Oke, itu bisa diklik dulu. Klik. Oke, nanti kalau misalkan sudah berhasil terbuka, sudah muncul login-nya, Bima tolong untuk di-share screen. Pursuit. Oke, di-share screen dulu ya, Bima ya. Mhm. Oke, boleh untuk di-share screen dulu, Bima, kalau sudah muncul login-nya.
Nah, nanti untuk login dan juga passwordnya akan kakak pandu. Oke, apakah platformnya sudah berhasil terbuka? Mhm. Oke, ini masih loading ya Bunda ya? Login for student itu diisi apa Oke, lagi? oke. Ini Bunda boleh untuk di-share screen dulu Bun, akan kakak pandu untuk login dan juga passwordnya. Screen dulu. Share screen itu ada di bagian Zoom meeting. Di bagian Di Zoom meeting. Di Zoom meeting. Oke. Nanti di sana, oke sudah ketemu untuk Zoom meetingnya? ini ya, Dek. Oke. Tunggu. Oke, Zoom meeting itu ada di bagian, Di bagian di ini Bun, di logo Zoom-nya. Di aplikasi Zoom itu nanti akan ada dua pilihan layar. Ada yang Zoom Workspace dan juga ada yang Zoom Meeting. Nah, Bunda bisa pilih yang Zoom Meeting, di sana sudah ketemu? tunggu. Submit. Logo Zoom Workplace sama yang Zoom Workplace. Nah, ketemu ya di sana ya. Mhm. Oke, sudah ketemu Bun? belum. Oke. Bentar, Dek, jangan. Yang sebelah mana ya? Sebentar. Oke. Ini sudah login, sudah Oke. masuk ke login for student. Oke, iya Bunda, ini ke Zoom meetingnya dulu. Nah, ini untuk ini di share screen dulu Bunda biar kakak pandu untuk login dan juga passwordnya. Untuk share screen-nya itu ada di bagian Zoom meeting. Nah, Bunda bisa ke Zoom meeting dulu. Zoom meeting, Bunda bisa ke bawah dulu di bagian bar Windows-nya itu akan ada logo Zoom-nya ya. Yang Zoom biasa itu tulis Nah, betul. Betul sekali. Itu ini Bunda bisa arahkan kursornya ke bawah. Nanti di sana akan ada Zoom meeting. Di sana ada dua layar, ada layar ya, ada dua kakak dan layar, betul. satunya workplace sama Nah, Bunda pilih yang Zoom meeting. Oke, sudah. ya, Oke. Kemudian Bunda bisa arahkan mouse-nya ke bagian bawah. Nanti di ya. sana akan ada logo berwarna hijau bertuliskan share atau share screen. Warnanya warna hijau. Ini ke atasin. Ini di bawahin. Nah, oke. Ini warna hijau. Logo Share. tulisannya share. Ya, Nah, sudah. Nah, oke. Untuk logo share-nya sudah diklik, Bunda? udah. Sudah. Nah, nanti di sana akan muncul banyak. Nah, oke, baik. Terima kasih, Bun. Betul. Nah, kita tunggu dulu. Nah, oke. Kemudian ini boleh untuk di-maximize dulu, tampilannya di full kan? Ini tampilan layarnya bisa di-maximize dulu. Yang di Zoom meetingnya ya? Ini Bunda browsernya. Ini tanda biru yang kakak berikan apakah muncul? Iya ada. Nah, ini diklik dulu Bunda yang ini nih. Logo yang ini diklik dulu. Yang Bentar. tengah-tengah ini maximize-nya diklik dulu. Oke, ini maximize-nya diklik dulu Bun mungkin. Biar tampilannya bisa lebih full. Partisipan. Ini Bunda. Ini untuk logo ini Bunda, tanda birunya kelihatan tidak ya? Iya, udah. Nah itu diklik dulu boleh. Nah, oke. Oke, good. Kemudian untuk loginnya ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Nah, untuk loginnya apa Kak? Loginnya adalah ini. Bima Ini, Pradita. ini boleh diketik ulang dulu Bima di sini. Di login ya? Nih, Ya betul ketik. di login. Nah, kemudian kenapa Kak kok di belakang ini huruf A-nya double? Nah, karena untuk siswa trial class, semua loginnya itu diberikan tambahan huruf A di akhir sebagai simbol algorithmics. Nah,
Nah, Tim. nantinya kalau misalkan ingin diganti juga boleh sekali. Nanti tinggal request ke kakak. Nanti akan kakak ganti. Oke, ini tanpa spasi Bima. Betul. Radipta, double A. Kita aja dulu. Nggak boleh Eh, begitu. oke, klik next. Next. Oke, 9. Oke, good. Kemudian passwordnya adalah 9625 Bima. 9625. Oke, klik login ya. Klik garit boleh. Nah, oke, ini Ya, diklik gue klik. tuh Oke, ini klik garit Bunda. ini ya. Diklik garit ini. Nah, oke, ini diklik garit juga boleh, Bun. Klik garit ini. Got it. Nah, oke, ini Bun. Klik got it. Got it ini kelihatan tidak ya, Bunda ya? Got it. Nah, ini diklik dulu biar pop-up-nya tidak mengganggu. Yang continue ini. Ini Bunda, got it yang tanda biru ini, Bun. Tanda biru nih yang ada save password ini diklik dulu. Oh Got it. iya iya. Nah, oke. Got it, Oh iya. diklik dulu. Lupa. Oke, Ini udah. baik. Nah, oke, sekarang Kakak jelaskan dulu ya mengenai platform belajarnya. Kita ke main dulu di sini. Kakak jelaskan dulu. Main. Nah, oke. Nah, ini mungkin boleh juga Bima sekaligus yang menggerakkan ya, biar Bimanya juga sekaligus belajar. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di platform pembelajaran algorithmics. Nah, jadi nanti untuk pembelajaran modul praktikalnya akan melalui link pembelajaran ini ya, melalui platform belajar ini. Kemudian di sini pun nanti juga bisa menjadi sosial media juga untuk Bima. Jadi nanti apa? Bima nanti bisa menambah teman, bisa berinteraksi dengan teman baru, bahkan pun nanti juga akan ada project-project yang bisa Bima upload di sini. Bahkan pun nanti di sini kita bukan cuma belajar aja, tapi pun ada perlombaan yang bisa Bima ikuti. Udah lombanya. Kemudian ada lomba-lomba juga Bima. Kemudian kalau misalkan Bima ingin melihat project dari teman-teman yang lain, lihatnya di bagian mana? Lihatnya adalah di bagian community Bima. Nah, kita cek di bagian community. Community ini klik dulu Bima. Nah, oke. Klik. Oke, bagus. Terima kasih Bima. Nah, ini merupakan laman community yang isinya adalah berbagai macam project yang diciptakan oleh teman-temannya Bima semua. Dari umur berapa, Kak? Dari umur 5 tahun. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada yang menciptakan desain 2 dimensi ataupun 3 dimensi, ada yang menciptakan animasi ataupun kartun, ada juga yang menciptakan game. Gamenya pun juga beragam, ada yang 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi, seperti yang ada di Roblox. Nah, Bima boleh lihat-lihat dulu nih di bagian bawah ya. Nah, di sini berbagai macam game nih Bima. Yang menciptakan semuanya adalah anak-anak, begitu. Nah, nanti pun Bima juga bisa gamenya diupload ke Play Store. Jadi artinya apa, Kak? Artinya nanti akan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa memainkan. Begitu. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk dulu ke bagian course. Nah, kita masuk ke course-nya nih, Bima. Kita masuk ke course-nya nih. Oke. Ke course. Nah, oke. Baik. Halo, Bima. Continue. Oke, sebentar ini terputus. Nah, Halo? oke, baik ya. Oke. Baik, baik. Nah, Bima, sekarang kita masuk dulu di level Ah, 1. Nah, oke, Bima nih sekarang kita masuk dulu di level 1. Level 1 yang ini. continue. Oke. Level 1 yang ini dulu diklik dulu boleh. Oke, ini di close juga, Pak. Boleh nggak apa-apa, di close dulu. Oke, kemudian kita pilih yang nomor 1, Bima. Nah, oke, di sini karena Bima sudah pernah belajar Scratch, Kakak mau tes dulu nih untuk kemampuan Scratch-nya. Nah, kira-kira sudah sampai mana nih Bima ya? Nah, pertama kita akan belajar dulu nih dasar Scratch-nya. Untuk dasar Scratch-nya seperti apa? Nah, oke, Bima untuk Scratch-nya apakah seperti ini? Betul ya? Mhm. Oke, betul ya. Nah, di sini Bima bertugas untuk mengumpulkan koin. Nah, betul. Kira-kira caranya bagaimana? Oke, good. Kemudian klik run. Nah, bagus. Oke, good.
Oke, klik continue. Gimana? Continue. Continue. Klik continue, bagus. Oh, Nah, kemudian Itu. sekarang belok klik kanan. continue lagi. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih Bimanya caranya? Aku lupa left sama turn sama right. Oke. Belok kiri, belok Oh. kanan. Hmm. Itu beloknya kemana? Kanan. Oke, betul. Turn left artinya adalah belok kiri. Nah, oke, good. Oke, good job. Bagus, Bima. Klik run setelah itu. Wah, cepat banget nih Bima, hebat. Oke, untuk dasar-dasarnya bagus ya Bima ya. Untuk basic scratch-nya sudah bagus. Oke, good. Nah, ini diklik continue lagi setelah itu. Nah, Lingkarannya masih di sini. kemudian, Lingkarannya masih di sini. nah, klik continue lagi. Oke. Nah, Bima di sini diminta untuk mengambil box nih. Mengambil box ini, kemudian taruh di sini, dan kita ambil sisa koin yang ada di ujung. Kira-kira caranya bagaimana? Take cargo dulu. Mhm. Jalan. Are you sure we need to take cargo first? Oke, baik. Oke, Bima kalau misalkan yakin nggak usah takut Bima, nggak apa-apa. Oke, bagus. Setelah itu, oke. Setelah itu Bima, good job. Nah, oke. Klik run setelah itu. Oh, oke. Kita butuh berapa langkah setelah itu? Oke, baik. Yeay. Oke. Oke, ini kelebihan ya, Bima ya. Oke, kira-kira ini susunan yang betul seperti apa? Taruh jalan ternyata Oke, faktor. kita hanya butuh satu langkah ya setelah itu ya. Nah, Jatuh oke, satu ini. betul. Nah, good job Bima. Oke, good. Nah, ini untuk basic scratch-nya Bima sudah bagus sekali. Kita move dulu Bima. Ini boleh diklik continue dulu. Setelah itu kita backspace dulu ya. Kita kembali dulu ya nanti ya. Mhm. Kita kembali dulu. Nah, ini klik continue. Ternyata bacaan yang besar. Ini kita kembali dulu ya Bima ya. Nah, Itu ini kita satu kembali dulu. ini. Karena untuk basic scratch-nya Bima sudah bagus. Ini Oke, bagus. Nah, sekarang kita move ke level 2 nih Bima. Nah, nanti di level 2 ini Bima nanti gimana? sudah akan level 2 yang ini. Nah, di level 2 ini nanti Bima akan bisa menciptakan satu game sederhana dari pembelajaran ini. Nah, oke. Sederhana. Eh, gimana nih Nah, gerakan? Membuat roket bergerak maju. nah, oke, bagus. Nah, di sini sekarang Bima sudah ada dua tampilan ya, Kakak jelaskan dulu. Tampilan yang pertama yaitu adalah tampilan sebelah kiri adalah tempat nanti Bima menyusun program. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan perintahnya. Nah, di sini perintahnya adalah Bima diminta untuk bergerak ke depan dan juga bergerak tanpa henti. Oke, sekarang untuk pop-up perintahnya kita tutup dulu ini. Kita tutup dulu untuk pop-up perintahnya. Oke, kemudian klik guide. Oke, good. Nah, klik guide Bima boleh. Nah, oke. Nah, susunan programnya ada di sebelah kiri ini ya. Nah, kira-kira dulu nih untuk bergerak ke depan, Bima butuh puzzle yang mana? Nah, di sini Maksudnya mana? di sini kita lihat perintahnya juga ya. Di sini ada perintah move 10 step. Ini Nah, oke, forever. Mhm. Kita butuh forever karena kita butuh berjalan secara otomatis. Nah, oke, perintahnya adalah untuk maju ke depan. Betul sekali. Nah, kira-kira susunan programnya apakah seperti apa, Bima? Oke.
Nah, untuk susunan programnya Bima, yang pertama adalah untuk ini Tulisan. seperti ini aja Bima. Nah, oke. Sebentar Bima. Jadi pertama untuk susunan programnya Bima hanya butuh. Oke, Bima, sebentar ini boleh dikeluarkan dulu semuanya. Oke. Nah, jadi pertama ya kita susun satu persatu ya. Oke, ini kita kembalikan dulu nih. Forever-nya juga boleh dikembalikan dulu. Nah, oke dikembalikan dulu boleh. Forever-nya Bima. Ah, Nggak mau di ini. Oh, Nah, oke. Pertama kita diminta untuk bergerak ke depan. ini. Nah, perintah yang mana Kak? Betul yang ini ya. Karena ada perintah apa? Ada perintah move 10 steps atau bergerak 10 langkah. Nah, sekarang kita boleh ambil dulu untuk puzzle yang warna biru. Nah, oke. Kemudian Bima diminta untuk berjalan secara otomatis. Nah, kita butuh perintah yang otomatis. Kira-kira dari keempat puzzle ini yang mana Bima? Biar nanti programnya bisa berjalan secara otomatis. Nah, tadi sudah betul yang awal. Kita butuh perintah. Nah, kita butuh-butuh forever betul sekali. Nah, tapi untuk susunannya Bima seperti ini. Untuk puzzle forever ini kita sisipkan ke tengah. Nah, jadi kita sisipkan di tengah Bima. Ini boleh nah, ini kita boleh kita ambil dulu nih. Oh, nah, oke boleh. Nah, nah, oke. Jadi seperti ini susunan program yang betul ya. Oke, kemudian Bima klik ini nih. Bendera warna Klik. hijau ini, klik green flag. Oh, bergerak. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, good. Setelah itu kita coba cek dulu apakah sudah sesuai dengan perintahnya. Oke, you pass the level Bima. Good job. Nah, sekarang kita move to level 2. Nah, kita move ke level berikutnya ya. Klik OK. Oke, ini diklik OK dulu Bima, boleh? Klik OK. Di Nah, atas ada ketujuan. Tuh tim project. nah, oke. Berikutnya Bima diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah. Nah, kira-kira Bima apakah sudah tahu caranya? Kita tutup dulu pop-up perintahnya. Mhm. Oke, kita tutup dulu pop-up perintahnya Bima. Nah, baik. Kemudian Bima diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah. Kira-kira apakah sudah tahu untuk caranya seperti apa? Atas ke bawah gimana? Ke atas ke bawah. Ini Y. Coba kakak nanti pengen tahu dulu. Nanti kalau misalkan salah akan kakak betulkan. Terus ke bawahnya? Untuk ke bawahnya bagaimana? Ke bawahnya? Nah, tunggu aku nggak bisa lihat roket. Oke. Oke. Nah, untuk kira-kira ke bawah caranya bagaimana, Kak? Nah, ini kakak ajarkan dulu ya. Bima, kira-kira di sekolah apakah sudah belajar titik koordinat di kelasnya Bima? Untuk pelajaran matematika, oke. Untuk pelajaran matematikanya apakah sudah pernah belajar titik koordinat? Pernah, tapi Oh, dikit. sudah tapi sedikit ya. Oke, good. Nah, kalau begitu kakak mau tes dulu nih. Oke. Nah, sekarang di sini kakak mau mengajarkan Bima tentang titik koordinat. Nah, di sini ada 2 titik koordinat ya. Yang pertama adalah titik Y, ya, dan juga X. Nah, Y ini fungsinya adalah untuk ke atas dan juga untuk ke mana Bima? Ke bawah. Bawah. Nah, oke. Kemudian juga ada koordinat X. Nah, fungsinya untuk ke depan dan juga kemana Bima? Ke belakang. Betul sekali, ke belakang. Nah, kalau misalkan arahnya adalah ke depan, artinya positif apa negatif? Positif.
Betul, angkanya artinya positif ya. Berarti angkanya angka 1, angka 2, dan juga angka 3, dan juga seterusnya. Kemudian, kalau misalkan ke belakang, artinya angkanya negatif apa positif, Bima? Negatif. Betul, berarti angkanya ada tanda minusnya. Minus 1, minus 2, dan juga seterusnya. Nah, berlaku juga untuk koordinat yang Y. Kalau untuk koordinat Y, kalau ke atas artinya tandanya apa? Positif apa negatif? Positif. Positif, betul. 1, 2, dan juga seterusnya. Kalau misalkan ke bawah nih Bima, artinya bagaimana? Kalau di bawah negatif. Nah, betul. Berarti di angkanya bagaimana Bima? Si angkanya Ada tanda? 1, min Mhm. 2, Kalau, min. nah, betul. Min 1, min 2, dan juga seterusnya. Oke. Nah, pertama, susunan programnya bagaimana, Kak? Nah, ini sudah betul ya. Bima ambil yang koordinat Y. Yang ini, betul sekali. Nah, kemudian kita ganti dulu nih Bima di sini. Di sini ada tombol rahasia yang bertuliskan space. Nah, ini nih Space. 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 Nah, kita pilih dulu yang up arrow. Nah, oke. Untuk ke atas ini sudah betul. Coba kita klik dulu nih. Atau Bima juga boleh gunakan, Bima juga bisa gunakan tanda panahnya ini kita ambil dulu, kita tarik roketnya ke bawah. Roketnya kita tarik ke bawah dulu. Roketnya kita ambil Oke. dulu. Kita klik saja langsung di roketnya. Bima ini roketnya kita taruh bawah dulu. Enggak, roketnya. Roketnya Bima nih. Nah, ini kita tarik dulu ke bawah. Diklik saja langsung bisa. Untuk roketnya. Nah, langsung ditarik ke bawah Bima. Nah, oke. Nah, oke. Pertama untuk ke atas, ini sudah betul. Coba kita tes. Bima boleh pakai tanda panah yang di keyboard. Tanda panah yang di keyboard. Nah, bisa ya. Kemudian, nah untuk ke bawah nih. Kita buat susunan program yang baru ya. Jadi Bima harus merangkai satu lagi. Nah, oke. Betul. Butuh yang tadi, butuh panel yang paling panjang tadi Bima. Oke, kita taruh di bagian bawah. Oke, betul sekali. Nah, kemudian yang kita ganti pertama apa nih Bima? Nah, betul. Tahu. Space-nya ganti down arrow. Oke, setelah itu kita berikan perintahnya. Nah, untuk yang kedua ini Bima diminta untuk turun ke bawah. Artinya bagaimana? Mhm. Ke bawah. Oke, ini kira-kira apakah sudah betul? Bawah. Mhm. Nah, oke. Tadi kalau ke bawah, tandanya ada apa? Ada tanda apa? Kalau kalau ke bawah. Nah, kalau ke atas positif, kalau ke bawah berarti? Negatif. Nah, negatif. Berarti di angkanya harus diberikan tanda apa, Bima? 1. Di bawahnya untuk angka yang kita berikan tanda. Minus. Nah, betul. Tanda minus. Nah, ini baru bisa nih. Kita coba klik ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya Bima ya caranya ya. Ini kita coba jalankan program ini. Kita klik the green flag di sini. Nah, oke. Klik green flagnya Bima ini. Klik green flag yang ini. Nah, oke ini sembari Bima boleh gerakan tanda panahnya ke atas dan juga ke bawah. Coba. Tanda panah keyboardnya yang di keyboard Bima. Oke. Bima boleh gunakan tanda panah yang di keyboard. Biar roketnya bisa bergerak ke atas dan juga ke bawah. Coba. Ya nggak mau. Oke, tidak mau Bima. Coba di stop dulu kalau begitu coba. Diklik stop dulu. Karena seharusnya sudah bisa ini. Kita klik stop dulu boleh. Nah, oke. Sembari dijalankan programnya. Kita klik the green flag. Mhm. Nah, oke. Sembari digerakkan tanda panahnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, good job Bima. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk sementara kita sampai di level 2 dulu ya.
Nah, nanti Bima boleh lanjutkan sendiri sampai nanti di sesi terakhir, yaitu adalah di level 11 begitu. Nanti di sini gamenya akan sudah jadi. Satu game begitu. Oke. Sekarang kakak mau tanya dulu nih ke Bimanya. Ini kakak izin untuk stop share dulu ya. Oke, kakak mau tanya dulu nih ke Bima. Gimana secara overall, bagaimana nih dengan pembelajarannya? Apakah mengerti? Ya. Mengerti ya? Oke, good. Kemudian kira-kira Bima apakah suka dengan pembelajarannya? Mhm. Suka? Oke, good. Iya. Bagus. Nah, kemudian nih, Bima, kira-kira apakah tertarik untuk belajar lebih lanjut begitu, menciptakan game-game lagi yang lebih keren? Game 3 dimensi ataupun 2 dimensi begitu ya? Oke, good job. Bagus sekali, Bima. Nah, oke. Kemudian kakak mau ke Bunda dulu nih. Kira-kira kalau dari Bunda, apakah ada tanggapan Bun mengenai pembelajaran yang tadi baru saja diikuti oleh Bima begitu? Mungkin Bimanya juga masih boleh di tempat begitu ya. Bimanya jangan pergi dulu. Adik di sini dulu. Bagus sih tadi anaknya excited banget kan Oke, betul sekali lihat Bunda tadi. ini gitunya. Suka, Oke. suka. Oke, betul sekali Bun. Tadi kakak lihat juga Tertarik. Bimanya antusias sekali begitu ya. Dan bahkan untuk mengerjakan proyek-proyek lanjutannya pun Bima tadi juga kelihatan banget semangat sekali begitu. Nah, ini pun kakak juga izin untuk memberikan feedback juga ya Bima ya ke Bimanya juga begitu. Kalau menurut kakak ini Bimanya sudah bagus sekali Bunda ya. Dilihat dari apanya? Yang pertama dari antusiasnya. Begitu. Kemudian juga dari pemahaman codingnya. Tadi pun dibuktikan di pembelajaran awal di basic scratch-nya Bima sudah bagus begitu. Kemudian tadi untuk pembelajaran lanjutan scratch-nya, Bima pun juga sudah mengerti begitu ya. Kemudian juga untuk kemampuan problem solving-nya atau untuk memecahkan project ataupun case-nya pun tadi juga sebetulnya Bima sudah bisa begitu. Tapi hanya ada mungkin tadi ya sedikit-sedikit salah begitu, kesalahan-kesalahan minor begitu. Tapi it's okay, nanti itu bisa dipelajari ketika Bimanya sudah terbiasa, begitu. Nah, nantinya Bun, nantinya juga untuk pembelajaran lanjutannya nih, nanti kalau misalkan Bimanya cocok juga, begitu ya. Nanti untuk pembelajarannya akan lebih naik tingkat Bunda. Jadi nanti kita akan masuk ke Roblox Studio dan membuat script coding langsung. Oh, Seperti itu. Jadi nanti untuk pembelajaran pun akan lebih meningkat. Beda seperti yang ada di kelasnya begitu. Tapi kalau misalkan Bima lebih prefer untuk masuk di kelas Scratch pun juga tidak masalah. Nanti kita kembalikan lagi ke Bimanya juga begitu ya. Nah, oke. Kalau begitu dari Bunda atau mungkin dari Bima apakah ada pertanyaan dulu sekarang? ini ada pertanyaan? Belum ada ya. Bima ada pertanyaan? Nggak ada. Belum ada. Oke, kalau begitu Kakak izin untuk share screen dulu. Kakak akan memperlihatkan algoritmik ini sebetulnya apa, Kak? Nah, kakak izin untuk share screen kembali. Nah, oke. Kalau begitu, kakak akan jelaskan dulu algoritmix. Nah, algoritmix ini sebetulnya apa, Kak? Nah, seperti tadi kakak bilang ya, algoritmix ini merupakan sekolah internasional yang dimana fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak dari rentang usia yang paling kecil, Bunda, yaitu adalah di umur 5 tahun. Bahkan pun di sini Bunda juga bisa kalau misalkan Bunda dan juga Bapak ingin mempersiapkan Bima untuk betul-betul menjadi seorang programmer, kami pun juga mempersiapkan untuk di jenjang yang profesional atau di kelas programmer. Nah, untuk kelas programmer ini nanti sampai di umur 18 tahun. Selagi Bimanya belum lulus kuliah masih bisa masuk nanti. Kemudian, kemudian di sini fokusnya ngapain, Kak? Tentunya Bunda, di sini kami akan mempersiapkan anak-anak untuk memiliki wawasan ataupun keterampilan di bidang IT, terutama coding dan juga desain. Yang dimana ini pun juga bisa menjadi investasi yang sangat baik untuk Bima di masa depan ketika nanti Bima ingin mempersiapkan dunia perkuliahan ataupun profesi di bidang IT. Karena nantinya di sini Bima akan langsung mengerjakan proyek-proyeknya sendiri. Begitu. Kemudian, karena kami merupakan sekolah internasional, sudah tersebar di mana saja, Kak? Kami sudah tersebar di 90 negara, Bunda. Jadi nanti untuk teman-teman Bima bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari berbagai negara Bima. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, bahkan ada juga yang dari Arab. Nah, kemudian untuk kantor pusatnya, Kak, kira-kira ada di mana? Untuk kantor pusat kami ada di Dubai atau di Uni Emirat Arab. Kemudian kalau untuk di Indonesia, kantor pusatnya ada di mana, Kak? Kalau untuk di Indonesia, kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat, Bunda. Di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15. Dan kami
satu-satunya Bunda untuk sekolah IT yang basisnya adalah internasional yang sudah memiliki kantor pusat di Indonesia. Dan kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Yang artinya kami sudah bertahan sangat lama di market. Kemudian kami juga sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak. Yang artinya apakah? Artinya nantinya angkanya akan semakin bertambah, begitu ya, lebih banyak lagi. Kemudian kenapa nih Kak, banyak orang tua yang memilih algorithmics? Pertama, karena kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum internasional yang nantinya yang Bima pelajari Bunda akan sama di 90 negara yang lain. Dan juga nanti dalam kelasnya tentu juga akan didampingi oleh psikolog Bunda. Jadi nanti pun Bunda juga bisa mengetahui tumbuh kembang dan juga evaluasi pembelajaran Bima di kelas. Kemudian, dalam pembelajarannya nanti pun Kakak jamin nanti akan menyenangkan. Karena apa, Kak? Karena di sini kami menggunakan pendekatan permainan yang di mana nanti untuk output-output yang dihasilkan adalah hal-hal yang dekat dengan anak-anak, yaitu adalah game dan juga animasi sendiri. Bahkan pun nanti ketika Bunda ingin mempersiapkan Bima ke jenjang profesional pun juga bisa. Nanti masuk di kelas programmer. Seperti itu. Kemudian pun nanti untuk porsi belajarnya 80%-nya adalah praktek. Jadi nanti kelasnya akan lebih banyak praktek dan juga tentunya tetap akan didampingi oleh mentor sebanyak 20%. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya bagaimana, Kak? Untuk metode pembelajarannya adalah online, kemudian pun nanti Bima juga akan diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman lain yang ada di negara-negara lain, begitu ya. Kemudian pun nanti yang paling utama yaitu Bima akan diberikan laboratorium eksklusif untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja. Nah, kemudian karena kami merupakan sekolah, artinya apa Kak? Artinya kami ada jenjangnya atau ada jalur pendidikannya. Nah, di sini Kakak juga mau bertanya dulu nih ke Bima. Kira-kira Bima lebih tertarik untuk belajar menciptakan game 2 dimensi seperti tadi ya proyek-proyeknya ataupun game 3 dimensi khususnya yang ada di Roblox. Kira-kira Bima lebih tertarik yang mana? Karena kalau berdasarkan kemampuan tadi Kakak lihat Bima nih sudah bisa masuk untuk di kedua kelas begitu. Nah, kira-kira kamu lebih tertarik yang mana nih Bima? Untuk menciptakan game 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau untuk secara kemampuan ini Kakak approve untuk bisa masuk di kedua kelasnya ini. Kira-kira Bima lebih tertarik yang mana? Oke, halo?
Oke, baik. Oke, baik. Selamat sore, Bunda. Tadi sempat terputus dari Zoom ya, Bun ya? Oke, baik. Sekarang apakah sudah aman? Iya, Oke. maaf. Oke, baik, tidak apa-apa, Bunda. Ini apakah untuk jaringannya Aman, sudah ya. sudah aman ya? Baik, Bunda. Ini mungkin boleh Kakak rekomendasikan untuk sementara gunakan tethering HP dulu juga tidak apa-apa, Bun. Oh, tadi tiba-tiba lampu mati Aman, lampu ya, Bun ya? ya. Oke, baik, baik. Oke, kalau begitu Kakak lanjutkan lagi ya. Baik. Ih, Oke. Kalau begitu tadi sampai ke jalur pendidikan ya, Bunda ya. Baik, ini Kakak lanjutkan kembali. ya. Nah, jadi di sini karena kami merupakan sekolah, Bunda, tentunya nanti akan ada jenjang pendidikannya. Nah, tadi pertama kalau berdasarkan kemampuan, ini Bimanya sudah bisa masuk di 2 kelas. Yang pertama adalah di kelas visual programming atau di kelas pemrograman visual ataupun di kelas game design. Bedanya apa, Kak? Beda yang pertama adalah dari tingkat pembelajaran codingnya, Bunda. Kalau untuk secara tingkatan coding, nantinya akan lebih expert adalah di kelas game design. Karena apa, Kak? Karena nanti di sini kita akan belajar script coding. Nanti Bima akan masuk ke Roblox Studio. Nanti untuk pembelajaran codingnya menggunakan script, begitu ya, script coding. Nah, tapi kalau misalkan Bima lebih prefer untuk masuk di kelas pemrograman visual atau di kelas Scratch juga tidak apa-apa. Nanti Bima akan masuknya di kelas yang advance. Atau nanti untuk anak-anak yang memang sudah jago, maksudnya dalam artiannya nanti untuk lanjutannya adalah di kelas Scratch. Di kelas Scratch lanjutan, begitu. Atau di kelas yang advance. Nah, kalau dari Bimanya sendiri nih, kira-kira kamu lebih prefer yang mana nih, Bim? Masuk di kelas pemrograman visual atau masuk di kelas Game game design. design? Game design. Game Oke, baik. design. Oke, Game boleh. design. Oke, boleh. Nah, nanti untuk kelas game design ini kita akan masuk di Roblox Studio. Seperti itu. Nah, nantinya untuk di kelas Roblox Studio ini akan ada satu kurikulum yang jumlahnya adalah 32 pertemuan. Jadi untuk masing-masing kelas, untuk satu kurikulumnya adalah 32 pertemuan ya Bunda ya. Nah, nantinya kalau di kelas game design ini akan ada satu kurikulum yang jumlahnya adalah 32 pertemuan. Nah, kemudian nanti dari kelas game design kira-kira Bima bisa kemana nih Kak? Nah, dari kelas game design, Bima nanti akan bisa masuk di kelas programmer nih. Kalau misalkan dari Bapak Ibu begitu ya mengarahkan Bima untuk menjadi seorang programmer, untuk bisa menciptakan aplikasi sendiri, begitu menciptakan website begitu ya. Nah, nanti Bima bisa masuk di kelas programmer. Nah, untuk kelas programmer ini kami akan ada 2 kelas. Yang pertama adalah di kelas Python Start dan juga kelas Python Pro. Nah, di kelas ini nantinya Bima akan belajar untuk menciptakan website, menciptakan aplikasi, menciptakan AI, bahkan pun nanti juga Bima akan belajar data scientist, Bunda, atau belajar untuk mengolah data dengan Python, seperti itu. Yang artinya untuk output yang nanti akan kami keluarkan ini betul-betul profesional atau bisa digunakan untuk mencari kerja ataupun mempersiapkan di dunia perkuliahan. Seperti itu untuk Bima sendiri. Nah, kira-kira dulu Bunda, dari penjelasan jalur pendidikannya ini, apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari Bunda atau mungkin dari Bima? Nah, Belum ada? sudah cukup Baik. paham ya. Oke. Nah, kemudian untuk silabus belajarnya Kak, kira-kira bagaimana? Nah, di kelas game design ini nanti seperti ini ya, Bun ya. Nanti di sini akan ada 2 pilihan kelas. Yang pertama kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup nanti maksimalnya adalah 8 orang. Kalau di kelas private nanti one by one seperti ini, Bima. Kemudian nanti durasinya pun berbeda. Kalau di kelas grup yaitu adalah 90 menit, kalau di kelas private adalah 60 menit. Nah, nanti untuk perbedaannya apa akan Kakak jelaskan setelah ini ya. Kemudian di kelas game design ini, Bima nanti akan bisa menciptakan berbagai macam game Roblox begitu ya, dengan berbagai macam genre. Nah, nantinya pun di sini akan ada kurang lebih ada 5 modul yang jumlahnya itu adalah 32 pertemuan. Jadi nanti untuk setiap pertemuannya sudah tersistematis mudah. Jadi nanti untuk pertemuan pertama Bima akan belajar Roblox Studio. Kemudian nanti di sini Bima akan menciptakan game pertamanya dengan Roblox Studio itu tadi ya, membuat script coding begitu. Dan juga nanti seterusnya sampai di pertemuan terakhir atau di modul ke-5.
Nah, seperti itu. Nantinya pun di sini Bima juga akan belajar presentasi, Bunda. Presentasinya nanti presentasi apa? Presentasinya adalah presentasi game yang sudah berhasil diciptakan oleh Bima. Nantinya pun kalau di kelas grup presentasinya adalah di depan teman-teman ya. Kalau di kelas private tentunya nanti presentasinya adalah di depan mentornya. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu Bunda, dari penjelasan silabusnya apakah ada pertanyaan dulu? Udah jelas. Sudah cukup ya? Baik. Nah, oke. Kemudian, untuk proyeknya Kak, kira-kira bagaimana? Nah, untuk proyeknya adalah seperti ini ya Bunda ya. Jadi nanti sebagai contohnya Bima akan menciptakan game 3 dimensi seperti ini. Khususnya yang ada di Roblox Studio. Nah, ini game ini ya Bima ya. Game balap-balapan ya. Nah, atau Velocity Rush namanya kalau di Roblox. Nah, ini juga salah satu buatan murid kami nih Bima di sini. Nah, begitu ya. Nanti pun Bima juga bisa Bunda kalau misalkan tertarik untuk ikut lomba. Nah, karena di sini tentunya kami memfasilitasi untuk anak-anak yang ingin mengikuti lomba. Jadi nanti di dalam kelasnya Bima akan terus diupdate mengenai perlombaan-perlombaan coding ataupun desain. Nah, untuk perlombaan sendiri biasanya kami ada 2 jenis. Yang pertama ada online dan juga offline. Nah, kalau untuk tingkat yang offline biasanya itu perlombaannya adalah perlombaan region atau perlombaan tingkat kota, begitu tingkat kota atau mungkin kabupaten. Nah, kalau untuk tingkat yang online Bunda nanti akan lebih luas lagi. Tingkatannya adalah nasional dan juga internasional. Nah, salah satu murid kami nih yang berhasil untuk menjuarai perlombaan coding adalah Adik Prince. Nah, Adik Prince ini umurnya kurang lebih hampir sama kayak Bima. Umurnya di sini adalah 9 tahun dari Jawa Barat. Di sini, Prince memenangkan juara satu pengembangan game Roblox. Nah, nantinya di sini Bima akan ditawarkan untuk pertama ikut lombanya. Kalau misalkan nanti Bima tertarik, nanti Bima akan dimasukkan ke suatu grup. Grupnya ini merupakan grup persiapan lomba. Jadi nanti di sana Bima akan dibimbing dan juga dilatih sampai nanti mengikuti kejuaraannya dan bahkan menjadi juara seperti adik Prince. Karena tentunya sudah banyak sekali murid-murid kami yang menjuari perlombaan coding ataupun desain. Seperti itu. Nah, kira-kira dulu nih, kira-kira Bima tertarik nggak nih untuk ikut lombanya? Ikut lomba coding, pengen nggak Bima? Bagus itu. Nggak terlalu. Nggak terlalu karena apa nih Bima? Karena apa? Karena selalu beban saat dapat. Oke, nggak apa-apa Bima. Nanti kita latihan dulu ya. Kita belajar dulu biar nanti Bimanya jago. Dan juga tentunya nanti kalau Bima udah jago, udah pintar, insya Allah pasti nanti Bima juga jadi juara. Begitu. Amin ya. Oke, baik. Nah, kemudian di sini adalah mengenai format belajarnya. Kira-kira dulu nih, kalau dari Bunda dan juga Bima, prefernya. Nah, sekarang ada di kelas yang mana nih? Kira-kira dulu. Di sini akan ada 2 pilihan kelas, kelas grup dan Yang ada juga sama kelas temennya apa? private. Bima lebih tertarik yang mana nih Yang sama kira-kira? teman-teman apa sama gurunya sendiri? Kalau teman-temanku iya. Mau saya kalau di sini nanti pengen sama gurunya langsung atau sama teman-teman? Ada teman-temannya. Hmm, Nggak tahu. Oke, nah kalau Bima sendiri nih, kira-kira kamu lebih tertarik untuk belajar private one by one seperti ini atau belajar yang sama teman-teman? Jadi nanti Bima akan punya teman-teman baru. Pengen sama teman-teman apa sendiri? Teman-teman aja. Oh, yang Yang sama penting nggak teman-teman. orang Arab. Nggak bisa tahu Oke, ada oke nggak apa-apa Arab. Bima. Nanti kalau di kelas grup, ini nanti teman-temannya adalah dari Indonesia semua. Tapi nanti ketika di platform belajarnya, nah baru nanti Bima bisa berinteraksi dengan berbagai macam negara begitu ya. Nah, kalau di kelas grup tentunya nanti teman-teman Bima adalah dari berbagai macam kota. Nah, nanti maksimalnya kalau di kelas game design ini akan ada 8 orang. Nah, maksimalnya adalah 8 orang. Kemudian nanti kalau di kelas grup ini bimbingannya adalah seminggu 1 kali. Kemudian kalau di kelas grup ini Bunda tentunya Bima akan bisa melatih sense of competition ya. Karena apa Kak? Karena nanti Bima juga bisa melihat proyek-proyek dari teman-teman yang lain begitu ya. Tentunya juga akan mampu meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan public speakingnya Bima.
Karena nanti apa? Karena nanti untuk public speaking-nya atau presentasinya lebih banyak orang di depan teman-teman yang lain, begitu. Tapi pun juga Bunda tidak usah khawatir, tentu nanti tetap akan ada tutor yang mendampingi di dalam kelasnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk jadwal kira-kira bagaimana nih, Kak? Nah, kalau untuk jadwal Bunda, jadi di sini yang mempersiapkan adalah dari kami, tapi nanti Bima sendiri yang memilih kira-kira mau di hari apa dan juga di jam berapa. Nah, untuk jadwalnya adalah seperti ini Bunda untuk sementara. Nantinya kalau misalkan belum ada yang cocok, Bunda boleh request untuk pembuatan jadwal baru. Nah, kalau untuk sekarang kami ready di 3 hari Bunda. Seperti ini, kami ada di hari Senin jam 4 sore, kemudian ada di hari Selasa jam 4 sore juga, ada lagi di hari Kamis, ini jam 4 sore. Nah, untuk sementara kami ada di 3 hari ini. Kalau dari Bima nih, kira-kira apakah ada yang cocok untuk jadwalnya? Selasa, Oh, Selasa. Selasa Selasa. nggak bisa. Ini Selasa Selasa. kayak gini. Selasa jam 4 sore. Nah, nanti Iya. seperti hari ini ya berarti ya. Nah, oke. Jadi nanti untuk gambarannya seperti apa, Kak? Nah, nantinya Bima nanti ketika sudah memilih jadwalnya, misalkan nih, oke. Ini untuk harinya Selasa ya, Bunda ya. Nah, Iya. misalkan nih Bima di hari Selasa ya pilihnya ya. Jadi nanti untuk bimbingannya, kelas pertamanya akan dimulai di tanggal 27 Agustus atau minggu depan ya. Kelasnya ya akan Berapa ya? dimulai. Nah, Kenapa? kemudian nantinya untuk kelasnya ini masih full, belum ada yang mengisi. Nah, kemudian nanti bimbingannya adalah setiap hari Selasa sampai jam 4 sore. Nah, nantinya pun Bunda kalau misalkan di tengah-tengah waktu ingin mengganti jadwal pun juga bisa. Begitu. Tapi untuk sementara jadwalnya adalah seperti ini. Jadi nanti bimbingannya adalah setiap hari Selasa jam 4 sore. Kemudian kelas pertamanya akan dimulai di tanggal 27 Agustus. Seperti itu. Oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu Bunda mungkin mengenai jadwalnya? Itu untuk tanggal 29 Selasa juga ya? Selasa ini Kamis Bunda. Oh, Kamis. Oh iya, iya, Ya, iya. betul. Nah, Bedanya kalau Kamis mau nggak? Oke. Untuk Bima prefernya tetap di hari Selasa ya? Iya. Oke, baik. Nah, nanti untuk sementara seperti ini Bunda. Ini masih ada 9, mohon maaf ini masih full ya. Karena nanti Iya, Mas. maksimalnya adalah 8 orang untuk kelasnya. Kalau diganti Kamis bisa ya? Bisa Bunda, Misalnya aman. Nanti masih Bima 3 orang itu ya? betul, nanti kalau misalkan mau diganti hari Kamis pun nanti juga bisa. Di sini masih ada Oh 3 iya, iya. yang kosong, seperti itu. Iya. Nah, kemudian oke, nah nanti untuk gambarannya seperti apa Kak? Gambaran kelasnya. Nah, gambaran kelasnya akan seperti ini ya Bunda ya. Jadi nanti untuk kelasnya maksimalnya adalah 8 orang. Nah, nanti maksimalnya adalah 8 orang. Kemudian nanti akan didampingi oleh satu mentor seperti ini. Kemudian nanti durasinya adalah 90 menit. Nah, nanti untuk Bimanya adalah 90 menit. Kemudian nanti pun ketika Bima sudah menyelesaikan satu kurikulum, nanti Bima pun akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini, Bunda. Yang tentunya nanti akan langsung dikirimkan dari Dubai. Seperti itu. Dan juga untuk sertifikat yang ini kami sudah diakui di 90 negara. Artinya apa, Kak? Artinya nanti pun sertifikatnya bisa digunakan untuk mencari sekolah ataupun beasiswa. Nah, kemudian Bunda, yang terakhir. Kenapa nih banyak orang tua yang memilih Indonesia, yang memilih algoritmik begitu ya? Nah, karena pertama Bunda, di sini di algoritmik kami mengajarkan hampir 90% keterampilan IT praktis yang tidak diajarkan di sekolah. Dan juga tentunya di sini kami mempersiapkan anak-anak untuk memiliki wawasan ataupun keterampilan di bidang coding. Bahkan pun kami juga mempersiapkan untuk di jenjang profesional untuk bisa menjadi seorang programmer. Yang tentunya apa? Akan sangat menjanjikan sekali untuk Bima mengambil profesi di bidang IT ataupun profesi di dunia modern. Karena zaman sekarang eranya sudah era digital ataupun era modern begitu ya. Nah, kira-kira dulu saja. Sebelum Kakak lanjutkan mengenai pembiayaan begitu ya. Kira-kira Kakak izin bertanya dulu untuk praktikal, dari sesi praktikal begitu ya, dari sesi praktikal pembelajaran dan juga penjelasan silabus dan juga format belajarnya. Kira-kira apakah sudah sesuai
dengan ekspektasi dan juga harapan dari Bunda dan juga Bima begitu mengenai bimbingannya? Iya, Sudah sudah, sesuai? sudah. Oke, Mm-mm. baik. Bimanya semangat ya untuk menciptakan game Roblox ya? Semangat ya. Oke, baik. Nah, oke. Kemudian Bima tentunya di sini, Bima sudah mendapatkan harga special price nih Bunda. Sudah berhak untuk mendapatkan harga special price karena apa? Karena Bima di sini sudah mengikuti trial class-nya dengan baik sekali begitu. Dan juga pun tadi hasilnya pun juga sangat bagus. Tadi dalam pembelajarannya Bima sangat cepat. Kemudian pun tadi juga dari pemahaman dan juga kemampuan problem solving-nya Bima juga sangat bagus. Nah, nantinya di sini Bunda boleh bertanya apapun, mengenai hal apapun ya, mengenai fitur belajar atau mungkin bahkan diskon. Nanti boleh sekali. Nah, oke, yang pertama adalah di kelas grup dulu ya, Bunda ya. Nah, oke, untuk di kelas grup, nah detailnya adalah seperti ini. Nah, pertama akan Kakak jelaskan dulu ya, Bunda ya. Jadi khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus. Nah, nantinya Bunda akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis. Artinya apa, Kak? Nantinya untuk masing-masing paket belajar yang dipilih akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan gratis. Maksudnya bagaimana, Kak? Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini, Bun. Nah, nanti untuk di kelas basic, nantinya Bunda akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan gratis. Artinya totalnya adalah 20 pelajaran. Kemudian kalau di kelas expert, nanti di sini sudah menyelesaikan 1 kurikulum. Kemudian nantinya akan mendapatkan 4 pelajaran gratis di modul berikutnya. Atau di modul Python. Ataupun nanti juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya Bima. Nah, kemudian kalau misalkan Bimanya ingin mengambil 2 kurikulum sekaligus, ambilnya yang mana, Kak? Ambilnya adalah yang profesional dan di sini Bima pun juga tentunya sudah mendapatkan 4 pelajaran gratis di modul berikutnya. Untuk tambahan modul ini Bunda nanti juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang mengenai detailnya Kak, perbedaannya apa saja? Nah, kalau untuk yang di kelas basic Bunda, nantinya ini adalah setengah kurikulum ya, atau di 20 pelajaran. Karena untuk 1 kurikulumnya itu berjumlah 32 pelajaran atau sampai pertemuan ke-32. Nah, nantinya untuk di kelas basic ini durasi belajarnya adalah 5 sampai setengah tahun atau 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Nah, nanti benefitnya apa aja nih Kak? Tentunya di sini Bima akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Misalkan apa Kak? Misalkan nih Bunda ingin mengetahui progres pembelajaran ataupun evaluasi belajarnya Bima di kelas. Nantinya Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor di luar bimbingan secara gratis. Dan juga tentunya untuk akses recording pembelajaran dan juga akses ke komunitas global, itu nanti untuk semua paket akan mendapatkan. Dan juga untuk customer care kami Bunda, kami ready 24 jam. Jadi kapanpun Bunda memerlukan bantuan ataupun ingin bertanya boleh sekali. Kemudian, nah kalau di kelas yang expert nih, kira-kira bagaimana Kak? Kalau untuk di kelas expert ini tentunya ini pembelajarannya sudah habis Bunda. Di kelas game design sudah full, sudah terpenuhi. Nah nantinya di sini durasinya adalah 9 bulan sampai 10 bulan. Nah, nantinya di sini benefitnya apa aja, Kak? Tentunya lebih banyak lagi. Nah, untuk sesi konsultasinya pun Bunda akan mendapatkan 10 kali. Kemudian karena sudah menyelesaikan 1 kurikulum, tentunya akan berhak untuk mendapatkan 1 sertifikat internasional. Kemudian pun yang paling penting Bunda, Bima di sini sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal. Karena apa Kak? Karena tentunya secara kompetensi pun Bima sudah memenuhi ya. Karena 1 kurikulum sudah dipelajari sampai habis. Artinya akan bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian kalau misalkan Bima nih ingin ambil 2 kurikulum atau mungkin dari Bapak dan juga Ibu ingin mengarahkan Bima untuk menjadi seorang programmer, untuk bisa menciptakan aplikasi sendiri. Nah, nanti ambilnya adalah di kelas yang profesional. Nah, untuk yang kelas profesional ini, paketnya untuk benefitnya akan lebih banyak lagi, Bunda. Tentunya nanti untuk sesi konsultasinya akan mendapatkan 20 kali. Kemudian pun nanti tentunya karena ada 2 kurikulum, yang didapatkan adalah 2 sertifikat ya. Nah, dan juga yang paling utama, Bima sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal dan juga eksternal yang ada di luar algoritmix. Nanti Bima sudah akan berkesempatan untuk masuk di kelas Olimpiade. Seperti itu. Nah, oke. Kalau dari kakak nih, kira-kira rekomendasi yang mana? Kalau dari saya, Bunda, rekomendasi yang pertama adalah di kelas yang expert dulu. Atau di 1 kurikulum.
Biar apa Kak? Biar programnya habis. Dan ini untuk pembelajarannya adalah 9 sampai 10 bulan Bunda. Atau di 1 tahun akademik. Begitu. Karena untuk bimbingannya seminggu 1 kali. Nah, oke. Kira-kira dulu nih. Kalau dari Bima dan juga Bunda. Prefernya ada di paket belajar yang mana kira-kira? Atau mungkin kalau misalkan Bunda ada pertanyaan pun juga boleh sekali untuk ditanyakan Bun. Ya, sepertinya lebih ke ini ya, expert ya. Ya expert ya. Oke. Kalau Bima nih prefernya yang mana nih? Bima mau langsung di kelas Python juga? Oh, mau Anaknya Bima mau di basic. Oh, karena apa nih Bima? Karena kalau di expert ini tentunya nanti programnya sampai habis Bima. Sampai nanti Bima pun juga bisa mengupload gamenya di Play Store. Di Oke, Roblox expert. Studio. Roblox Studio, Play Store nanti bisa. Kira-kira Bima lebih tertarik yang mana? Karena kalau yang basic ini Bima hanya sampai setengah kurikulum. Hanya sampai 20 pelajaran. Nah, Expert. expert ya. Oke. Kemudian, nah kalau untuk yang expert ini Bunda, tentunya di sini kami pun juga ada program tambahan. Nah, program tambahannya itu apa, Kak? Yaitu adalah program beasiswa, Bunda. Nah, beasiswa ini apa, Kak? Beasiswa ini merupakan program potongan biaya pendidikan yang didapatkan hanya untuk anak-anak yang tadi hasil trial class-nya mendapatkan hasil yang bagus. Dan di sini untuk approval pertamanya adalah dari saya atau dari tutor trial class-nya, begitu ya. Dan di sini tadi hasilnya Bima sangat bagus dan juga tentunya sangat cepat sekali. Dan di sini Bima sudah berhak untuk mendapatkan harga beasiswanya. Nah, sebelum Kakak jelaskan mengenai beasiswa, Kakak akan menjelaskan fitur-fitur yang lain yang ada di Algorithmics. Nah, misalkan ya, pertama Bunda ambil di kelas yang expert. Nah, nanti di sini Bunda kami ada 4 fitur unggulan yang dimana kami memudahkan siswa untuk belajar. Yang pertama, di sini pun Bunda kami ada namanya jaminan refund. Nah, jaminan refund itu bagaimana Kak? Jaminan refund itu merupakan jaminan pengembalian dana pendidikan Bunda ke orang tua. Nah, misalkan Bima ambil di 32 pelajaran. Nah, nanti mungkin misalkan ya, baru sampai pertemuan ke-20. Bimanya tidak bisa melanjutkan begitu. Nantinya Bunda, untuk yang sisa 12 pelajaran yang belum dipelajari akan dikembalikan ke orang tua. Misalkan Bima ambil yang expert ya. Nah, ataupun misalkan nih, Kak, Bimanya mau istirahat dulu, mau liburan, atau mungkin mau ujian sekolah. Nah, Bunda pun juga bisa membekukan paket belajarnya. Nanti untuk pembukaan paket belajar, kami di sini durasinya adalah 1 sampai 3 bulan. Nah, ini akumulasi ya Bunda ya. Akumulasinya adalah 3 bulan. Artinya apa Kak? Artinya untuk pembukuan kelasnya ini bisa dipecah-pecah Bunda. Bisa mungkin seminggu, atau mungkin 2 minggu karena ada UAS. Atau mungkin kalau misalkan ingin sebulan full, nanti pun juga bisa. Nah, untuk 1 bulan full artinya ini ya, 1 bulan. Di sini masih ada sisa 2 bulan lagi untuk bisa membekukan kelasnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk paket beasiswanya nih Kak. Nah, ini nih. Untuk Bima ya. Nah, oke. Untuk paket beasiswanya adalah seperti ini Bunda. Untuk di kelas expert, nah untuk di kelas expert atau di 32 pelajaran ya. Di sini menjadi 3.636.000. Dari tadi harga special price-nya ada di angka 5,1. Nah, untuk yang profesional Bunda, di sini lebih murah lagi. Tadi ya harganya 10 juta, di sini menjadi 6.324.000 untuk 2 tahun akademik. Nah, ini untuk 2 tahun pembelajaran ya Bunda ya. Dan juga yang didapatkan adalah 2 kurikulum. Bahkan pun Bima sudah masuk juga di kelas Olimpiade. Nah, nanti untuk kelas Olimpiade Bunda itu nanti tambahan kelasnya nanti akan gratis juga. Nanti disesuaikan dengan perlombaan yang akan diikuti oleh Bima. Seperti itu. Nah, kalau dengan tambahan biaya beasiswa ini nih Bunda. Kira-kira apakah masih tetap di expert atau mungkin wah ini lebih murah nih Kak kalau secara pembiayaan. Mungkin mau di profesional juga bisa. Di harga 6,3 karena tentunya secara benefit pun akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Bunda? Iya, lebih murah yang ini ya malah ya. Betul, yang profesional Iya. Bunda, betul sekali. Ini nanti sampai ke kelas programmer atau di kelas Python. Mm-mm.
Nah, nanti kalau di kelas Python ini Bima akan bisa menciptakan aplikasi, menciptakan website, menciptakan AI bahkan, Bun. Nah, nanti pun untuk proyek-proyek yang ini nanti bisa dijadikan portofolio begitu ya, atau juga untuk bisa membangun karirnya Bima di dunia IT begitu. Dan juga nanti kalau misalkan ada perlombaan robotik, nanti pun Bima juga akan bisa diikutkan di dalam perlombaannya seperti itu. Nah, kira-kira dulu nih Bunda. Apa mungkin mau pindah dulu Iya. di profesional atau mungkin tetap di expert aja lah Kak, saya gitu. Nanti biar pertimbangan sama papanya dulu ini. Tapi Ah, sebenarnya oke. malah murah ke profesionalnya ya. Betul Bunda, kalau untuk profesional lebih murah ini, betul sekali. Ini untuk 2 tahun akademik. Nah, kemudian Bunda, untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya kira-kira bagaimana Kak? Untuk pembayarannya kami di sini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah transfer bank dan juga CC atau kredit card. Artinya apa Kak? Artinya secara pembayaran bisa dicicil Bunda menggunakan kredit card. Nah, kemudian untuk pembayarannya kami metodenya adalah deposito Bunda atau pembayaran di awal. Nah, untuk pembayaran di awal kalau misalkan nih Bunda ambil yang expert, nah nanti untuk selama 9 bulan ini, 9 bulan sampai 10 bulan ini atau 1 tahun ini, Bunda tidak perlu membayar apapun lagi. Betul-betul sudah habis di 3.636.000 ini. Ataupun kalau misalkan Bunda ingin bertahap pun juga bisa. Kalau bertahap bagaimana Kak? Nah, bertahapnya mungkin caranya adalah pertama, Bunda bisa ambil dulu yang di basic. Nah, basic di 20 pelajaran begitu ya. Di 20 pelajaran dengan harganya 2.200.000 nanti untuk 5 sampai 6 bulan. Nah, nantinya ketika ingin upgrade kelas lagi, nanti Bunda yang dibayarkan adalah sama lagi Bunda, 2.200.000. Nah, nantinya pun untuk harganya sama Bunda. Ini karena Bima sudah terdaftar di siswa beasiswa. Nah, nanti harganya pun didapatkan adalah yang ini. Kalau misalkan Bunda ingin ambil bertahap, tapi tentunya Bunda kalau secara ekonomis tentu akan lebih ekonomis langsung ambil paket yang expert. Nah, begitu. Ini untuk 1 tahun akademik, begitu. Iya, iya. Nah, Bunda mantapnya di expert ini atau mungkin berubah pikiran, mungkin profesional atau mungkin bahkan Kak saya mulai di harga private dong. Kira-kira bagaimana? Kalau dengan yang private, Nah, kalau yang private kira-kira iya. bagaimana Kak? Nah, kalau private tentunya bimbingannya akan lebih intensif ya Bunda ya. Karena dari jumlah pertemuan pun juga akan berbeda, kemudian juga nanti untuk kelasnya 1 orang 1 guru. Nah, untuk yang di kelas basic atau di 16 pelajaran itu di harga 4.180.000. Kalau untuk di expert adalah 6,9. Kalau untuk di kelas profesional adalah 11.832.000 Bunda. Tapi dengan catatan ya, di sini bimbingannya bisa kapan saja. Katakanlah Bima mau setiap hari bisa. Kemudian nanti Bunda ingin request tutornya bisa untuk bahasa pengantarnya adalah bilingual atau 2 bahasa pun juga bisa. Ataupun Bunda ingin, kan di sini Bima bahasa Inggris sudah bagus Kak. Saya mau tutor yang full bahasa Inggris. Itu juga bisa sekali. Nah, untuk fitur-fitur tadi Bunda itu baru tersedia di kelas private. Dari request jadwal dan juga request tutor. Jadi nanti untuk bahasa pengantarnya itu bilingual Bunda. Bilingual ataupun full bahasa Inggris juga bisa. Begitu. Bagaimana Bunda? Atau mungkin mau di private karena lebih intensif gitu. Iya. Tapi lumayan juga. Iya Bunda, tapi karena menyesuaikan dengan benefitnya juga begitu yang didapatkan ya. Seperti Iya, itu. I see. I see. Kalau untuk di private, untuk paket-paketnya seperti ini Bunda. Bagaimana? Mau di private atau mungkin mau di grup saja? Mungkin sementara di grup dulu aja ya. Oke, Kita coba dulu. boleh. Nanti kalau misalnya dia, aku mau yang sendiri, Mami, nanti bisa kita ini Oke, lagi. boleh. Nah, nantinya pun Bunda, ini nanti kelasnya juga bisa di-upgrade. Nah, kalau misalkan di-upgrade bagaimana nih Kak? Misalkan Bima pertama ambil dulu yang expert ya Bunda ya. Ambil yang expert. Nah, nantinya kalau misalkan ingin di-upgrade ke yang private. Nah, nantinya pun hanya tinggal perlu membayar sisanya saja Bunda. Jadi tadi Oh, 6,9 dikurangi 3,6 ya. Artinya nanti Bima hanya tinggal perlu membayar 3,2 sampai 3,3 saja. Nah, untuk upgrade kelasnya. Seperti itu.
Ataupun kalau misalkan mau di-move ke basic pun nanti juga bisa, nanti tinggal disesuaikan. Begitu dengan pembayarannya, seperti itu. Oke. Oke, ya. Seperti itu, Bunda. Nah, Ya, kemudian untuk tadi jadwalnya maunya di hari Rabu ya, Bunda ya tadi ya? Di hari Selasa Selasa ini ya? ya. Selasa, baik. Oke, kemudian Bunda, nah untuk pendaftaran siswa beasiswanya ini Bunda, ini hanya bisa dilakukan saat trial class-nya saja, begitu. Kira-kira apakah sudah boleh untuk saya buatkan link payment-nya begitu? Hmm. Nanti nunggu papahnya dulu aja ya ini ya Oh, tentang begitu. ininya. Baik, baik, Iya baik. nanti saya kabari lagi via WA bisa. Oke, baik Bunda. Iya, Nah, nantinya Kakak juga izin konfirmasi mungkin melalui tadi ya Bunda ya, WA pribadi tadi ya? iya via Oke, WA pribadi. baik. Nanti untuk sementara Bunda prefernya di kelas yang expert ini untuk sementara saja? Iya, seperti itu Baik, dulu ya, baik, biar boleh nggak terlalu Bunda. lama juga kan itu kan. Oke, boleh. Nah, nanti mungkin Kakak izin konfirmasi sekitar jam 7 malam begitu Bunda, apakah bisa? Iya, nanti tunggu papanya pulang dulu, coba Oh, nanti. Biasanya baik. nggak tentu. Iya, Oke, baik, baik. Oke, baik, baik. Kalau begitu. Oke, baik Bunda. Nanti Kakak mungkin izin konfirmasi antara jam 7 atau jam 8 malam begitu ya? boleh. Iya, Baik, oke kalau begitu terima kasih Bunda dan juga Bima iya, begitu. Nanti kalau misalkan ada iya. pertanyaan, boleh sekali untuk ditanyakan di melalui nomor CS yang tadi ataupun melalui di nomor kakak yang tadi. Gitu ya. Baik, kalau begitu Oke, terima Kak. kasih Bima dan juga Bunda. Terima kasih Selamat kembali. sore, sama-sama. Selamat sore. Mari Bun.